poin-poin penting harusnya yang bisa kita dapatkan dari obrolan kita di hari ini begitu ya. Dan lebih kepada tema kita, upaya wujudkan pilkada yang berintegritas begitu kan. Saya mulai dulu dari Bawaslu. Berintegritas ini sebenarnya kalau bicara tentang itu, apa sih Pak yang jadi tolak ukurnya? Artinya begini, harapan kita sebagai masyarakat itu Bawaslu benar-benar bisa melakukan fungsinya itu dengan baik, begitu kan? Melakukan pengawasannya secara optimal, merata, adil, begitu ya. Baik itu dari segi atas ke bawah, terus juga mungkin lebih pada apa nantinya semua paslon juga paling tidak benar-benar sesuai dengan porsi yang ada. Pengawasan itu seperti apa Pak? Berintegritas versi Bawaslu itu? Iya, jadi saya kira untuk mewujudkan pemilihan atau pilkada nanti berintegritas. Iya. Saya kira ada beberapa hal. Yang pertama terkait dengan peserta atau pasangan calon. Ya, harapan kami peserta atau pasangan calon nanti itu mematuhi aturan-aturan yang ada. Yang kedua adalah pemilih yang cerdas lah. Ya. Jadi pemilih yang cerdas ini pemilih yang menggunakan hak pilihnya tidak karena tekanan atau hal lainnya, tapi memilih pasangan-pasangan calon yang memang berkualitas. Ya. Yang ketiga terkait dengan penyelenggara memang. Harapan kami KPU, Bawaslu beserta jajarannya itu bisa profesional dan netral. Yeah. Itu juga bisa untuk mendukung agar pilkada berintegritas. Yang terakhir adalah birokrasi yang netral. Saya kira peran birokrasi yang netral juga penting. Apalagi di pilkada ini netralitas terutama ASN. Itu potensinya sangat tinggi mereka tidak netral karena misalnya adanya pasangan calon incumbent misalnya gitu. Betul. Jadi harapan saya memang kalau kita ngomong undang-undang itu di masa kampanye itu kan tidak boleh melibatkan ASN-ASN itu tidak boleh dilakukan. Dan dia memang harus netral kan gitu. Itu juga menjadi faktor penting agar pilkada nanti bisa berintegritas. Oke, apa sih sebenarnya tantangan yang sedang dihadapi oleh Bawaslu Pak untuk bisa mewujudkan yaitu tadi Bawaslu memiliki yang integritas yang cukup tinggi pada gelaran pilkada ini. Apa tantangan yang sebenarnya tengah dihadapi? Iya, jadi kalau kita ngomong peserta ya dulu ya, peserta pasangan calon. Seringkali memang ketika ada aturan-aturan yang tidak tegas gitu ya, atau multitafsir lah itu. Seringkali itu juga digunakan oleh peserta gitu. Padahal itu juga saya kira bahwa itu adalah pelanggaran. Tapi karena aturan yang tidak jelas juga kadang-kadang dimanfaatkan peserta. Harapan kami peserta pasangan calon ini ya harus patuh terhadap aturan gitu loh. Jangan bahasanya itu atau ngakali lah gitu ya, jangan sampai mencari celah. Jadi kita akan kesulitan, misalnya kita ngomong money politik, itu antara misalnya bahasanya ada zakat misalnya gitu, kita kan Bawaslu tidak melarang untuk orang berzakat, tapi ketika dilakukan oleh pasangan calon di masa kampanye, itu kan menjadi bisa tafsirnya jadi money politik, ketika misalnya ada stikernya kan gitu. Nah itu, memang tantangan lain misalnya di penyelenggara sendiri memang, jadi kita juga mencoba untuk ketat agar jajaran Bawaslu ini benar-benar netral dan profesional gitu. Karena berbahaya jika memang penyelenggara ini tidak netral profesional. Pasti akan diprotes semua peserta baik masyarakat. Memang itu menjadi tantangan kita bersama begitu ya.